Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspitasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, pertama saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keberagaman, perbedaan, kebinekaan, dan pluralitas. Nah, menciptakan dengan perbedaan itu pasti ada tujuannya kan? Nah, tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda ini tuh untuk menguji umatnya yang taat dan tidak taat. Nah, Allah juga menciptakan manusia dengan berbeda-beda dengan tujuan agar manusia itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan juga agar manusia saling menghargai. Nah, keberagaman ini tuh terlihat dalam setiap penciptaannya, kayak ada tumbuhan, ada hewan, ada hal gaib dan juga ada hal nyata. Lalu ada pemahaman, ide, pemikiran, kecenderungan, ras, agama, bahasa, bangsa, negara yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini ada keragaman pemahaman akan semakin bertambah seiring bertambahnya permasalahan dalam kehidupan. Nah, maksud dari sini tuh jadi ketika kita semakin banyak memiliki permasalahan, nah pemahaman yang kita dapatkan pun bertambah gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini juga ada, jadi Islam itu sudah mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana cara mengatasi keberagaman dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, kesimpulan dari sini tuh maksudnya kita itu harus senantiasa berhati lemah lembut, terus tidak boleh berkata kasar, harus selalu memaafkan, memohonkan ampunan kepada orang yang melakukan kesalahan, terus melakukan bermusyawarah dan bertawakal sesuai yang Allah perintahkan. Nah, lanjut ada, jika berlainan pendapat serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Nah, maksud dari sini tuh jadi segala sesuatu itu harus dikembalikan lagi kepada aturan yang Allah buat. Jangan menyebarkan kebencian kepada kelompok lain dan harus berlaku adil objektif kepada siapapun. Jadi kayak nggak boleh rasis kayak gitu. Selanjutnya, nah maka dari itu Indonesia dengan kebinekaan dan keberagaman mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan syuro. Yang pertama ada demokrasi. Nah, demokrasi dimaknai dengan suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi maksud dari demokrasi ini tuh suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kalau syuro kebalikannya. Syuro sendiri proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Nah, kalau dalam syuro sendiri, suara Tuhan, suara rakyat. Lalu titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syuro. Kan dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sedangkan dalam syuro, suara Tuhan adalah suara rakyat. Maka ada agak sedikit krusial persamaannya. Namun, kalau suatu negara memilih instrumen negaranya demokrasi, nah maka demokrasi ini tuh alat yang digunakan sebagai pintu masuk dalam otoritas mengurus sebuah negara dan sebagai alat yang legal dan diakui untuk menjalankan fungsi kedaulatan di sebuah negara. Nah, di sini ada keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Yang pertama ada menurut Abul A'la Al-Maududi. Beliau menolak demokrasi karena menurut beliau demokrasi itu buatan manusia sekaligus produk pertentangan barat terhadap agama. Nah, sehingga cenderung sekuler. Beliau menganggap demokrasi modern ini tuh sesuatu yang bersikap syirik.
Nah, menurut dia karena Islam itu kan menganut paham teokrasi atau berdasar hukum Tuhan. Jadi menurut beliau eh, paham teokrasi itu bertentangan dengan demokrasi. Nah, yang kedua ada menurut Muhammad Iqbal. Nah, menurut beliau demokrasi modern kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Nah, di sini kan demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang mengabaikan keberadaan agama. Jadi menurut beliau ini tuh bertentangan dengan Islam gitu. Sehingga menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Yang ketiga ada menurut Muhammad Imarah. Nah, menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak, namun tidak menolak demokrasi secara mutlak karena karena kan demokrasi ini tuh kekuasaannya berada di tangan rakyat, sedangkan syuro kekuasaannya berada di tangan Tuhan. Jadi sedikit agak berbeda. Lalu yang keempat ada menurut Yusuf Al-Qardawi. Nah, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya yang pertama, dalam demokrasi itu kan pemilihan pemimpin. Misalnya pemilihan pemimpin itu tuh rakyat tuh gak mungkin milih pemimpin yang tidak disukai. Sama dengan Islam, umat Islam pun tidak akan memilih imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Yang kedua, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan Islam. Nah, yang ketiga, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sejalan dengan Islam. Selanjutnya yang terakhir ada menurut Salim Al-Bahasnawi. Nah, menurut beliau demokrasi itu mengandung dua sisi. Ada sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan juga ada sisi yang negatif yang bertentangan dengan Islam. Nah, sisi baiknya itu jadi adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun sisi negatifnya karena legislatif yang bersifat bebas bisa membuat menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.